Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmat kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Yuk Ngaji Fikih yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan malam ini masuk malam 14 daripada bulan bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah perkenankan kita semua untuk hadir bersama meskipun secara daring dalam pengajian kitab takrib membahas dalam kesempatan ini rukun dan syarat sholat. Mengawali pertemuan ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, utamanya hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Pada kesempatan ini kita membahas tentang syarat dan rukun. Coba sebentar, apakah saya bisa share? Oh, tidak bisa. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita bahas rukun-rukun sholat. Faslun fi arkanis sholati. Ini pasal, saya ulang lagi, di dalam kitab penggunaan term atau istilah untuk memisahkan satu bahasan dengan bahasan lainnya. Di antaranya menggunakan term atau istilah fasal. Fasal itu secara bahasa fasola, memisah. Seperti dalam buku perundang-undangan, seperti undang-undang maupun kitab hukum, itu ada fasal-fasal. Tujuannya untuk memisahkan antara satu bahasan dengan bahasan selanjutnya. Pun demikian dengan kitab. Nah, ini ada fasal. Dan juga fasal bisa arti yafsilu, merincikan satu bahasan, menerangkan satu bahasan. Nah, kesempatan ini kita akan bahas rukun. Apa sih rukun itu? Ruknun. Ruknun itu artinya soko guru. Seperti Islam ada bangunannya yang kemudian diistilahkan dengan ruknun. Kalau satu ruknun, kalau banyak arkanun, rukun-rukun. Berarti ibarat satu bangunan, bangunan tersebut memiliki pondasi, memiliki soko guru ataupun tiang. Sholat juga itu harus memenuhi rukun-rukun. Ada yang harus ditegakkan. Nah, sholat juga menggunakan kata iqomah. Iqomah itu artinya mendirikan. Kenapa tidak menggunakan atus sholat seperti atus zakah? Juga tidak menggunakan amilus sholat misalnya, mengamalkan sholat, atau faf'alus sholat, mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena memang sholat itu harus didirikan dengan sempurna. Syarat dan rukunnya mesti terpenuhi dan dijaga
sunnah-sunnahnya, kekhusyuannya, jangan sampai makruh apalagi membatalkan sholat. Oke, menggunakan iqamah sholat. Kemudian di sini disebutkan faslun fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Dan rukun-rukun sholat itu ada 18. Nah, angka 18 ini Bapak Ibu muncul dari mana? Para ulama tentu bukan asal-asalan, tapi beliau-beliau ini mengambil dari sumber-sumber pokok. Ya. Al-Quran, As-Sunnah. Ya, kalau tidak dari Al-Quran, ya As-Sunnah. Kemudian tidak ada As-Sunnah, ya para ulama. Ya, berijma, berijtihad, lagi kias. Ya. Ya, terutama juga kita melihat bagaimana praktek ibadah Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Sebab Nabi saat itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kalau ada satu kitab atau satu buku yang membahas sifat sholat Nabi, itu harus dipahami bahwa yang menyaksikan sholatnya Nabi tentu bukan satu orang, tapi banyak para sahabat, sehingga muncul kemudian ada perbedaan yang sifatnya furu'iyah, khilafiyah yang tidak sifatnya mutlak, artinya tidak mengapa jika perbedaan itu sifatnya relatif. Perbedaan ini perbedaan furu'iyah selama masing-masing memiliki dalil. Ya. Kalau bicara rukun berarti ini sifatnya pokok. Tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan ya berarti berpotensi batal. Warkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan, dan rukun-rukun sholat itu ada 18. Ahaduha an-niyat, yang pertama adalah niat. Niat itu wahiyya qasdus syai' muqtarinan bi fi'alihi, menyengaja ya. Al-qasd itu bermaksud mengerjakan sesuatu. Mau ngapain? Mau sholat. Muqtarinan bi fi'alihi, yang disertai dengan pekerjaannya. Yang namanya sholat itu adalah satu pekerjaan yang muftatahatun bit takbir, dimulakan atau dibuka dengan takbir, yakni takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan mengucapkan salam. Nah, berarti dimulai dari takbiratul ihram. Maka yang disebut niat itu muqtarinan bi fi'li, disertai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya dari apa? Dari takbiratul ihram. Berarti saat takbiratul ihram hati kita mulai berniat. Allah, lafal Allah dalam hati kita berniat. Karena wa mahallu al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Allah, dalam hati aku niat sholat fardu zuhur, aku niat sholat fardu asar, aku niat sholat fardu subuh. Rakaat itu tambahan. Ya. Tidak dibaca, tidak apa-apa dalam hati. Tapi kalau jamaah itu dibaca. Karena kalau tidak mengucapkan berjamaah, tidak mengucapkan jadi imam, tidak mengucapkan jadi makmum, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Gitu. Nah, kadang-kala sering ada orang yang mempertanyakan tentang usholi. Saya bilang usholi itu hanya untuk talaffuzun niyah, ya, melafalkan niat bil lisan, dengan lisan. Dan itu pun belum mulai sholatnya, karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Saya sampaikan yang mempermasalahkan usholi dan mengusap muka usai sholat, saya bilang bahwa nggak perlu meributkan masalah usholi. Toh sholatnya belum mulai. Karena sholat diawali dengan takbiratul ihram. Nggak perlu ribut masalah mengusap muka usai sholat. Karena toh sholatnya udah selesai. Karena ditutup dengan salam. Nah, itu adalah sunnah saja. Ada sunnah yang menyertai ataupun sebelum sholat. Yakni hadirkan hati. Dengan cara apa? Ya dibantu dengan lisan. Ya. Usolli, kita berikrar. Aku niat sholat. Fardhu dhuhri, fardhu dhuhur, 4 rakaatin, 4 rakaat. Nah, itu silakan molong aku sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, silakan. Cuma ketika berniat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram,
Yang penting ada 3 hal. Satu, yang satu al-qasdu, bermaksud mau ngapain kita? Mau sholat, usolli. Usolli itu artinya aku niat sholat. Fardu apa sunnah? Fardu. Yang ketiga ta'yin, tentukan. Sholat fardu apa? Zuhur, udah. Aku niat sholat fardu zuhur dalam hati. Cukup. Aku niat ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati aku niat sholat fardu isya. Tadi kalau berjamaah sebutkan berjamaah. Jadi makmum atau imam. Sehingga sering ada permasalahan, bagaimana Pak? Saya ini sering was-was, ya, usolli, Allah. Saya kasih solusi, cukup 3 hal tadi, al-qasdu, at-ta'yin, al-fardiyah. Qasdu bermaksud mau mengerjakan apa? Sholat. At-ta'yin menentukan sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Fardiyah, fardu atau sunnah, sebutkan. Gitu ya. Nah, begitupun dalam wudu sering kita saksikan ada ketika mau basuh muka, karena di situ adalah waktunya berniat. Dalam hati kan aku niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Singkat segitu sebenarnya. Kadang-kadang kita suka menerjemahkan, berusaha menerjemahkan dari nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Cukup singkat, aku niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Ya, wasani al-qiyam ma'al qudrah. Rukun salat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Gitu. Fa in ajaza 'anil qiyami qu'ada. Maka jika tidak mampu untuk berdiri, qu'ada, ya duduk kaifa sya'a. Bagaimana ia inginkan, bagaimana ia kehendaki. Terserah. Bisa duduknya seperti duduk di antara dua sujud, bisa duduknya seperti bersila, bisa duduknya seperti di atas kursi, atau duduk bagaimana saja yang penting mampu. Kalau nggak bisa duduk, ya sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, ya terlentang. Nggak bisa terlentang, bagaimana saja bisanya. Hatta sampai dengan isyarat silakan. Gitu maksudnya. Nggak bisa, ya semampunya. Kalau tidak bisa, yang penting selama hayat masih di kandung badan, itu wajib sholat. Watsalitsu takbiratul ihram. Yang ketiga, rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kenapa sih disebut takbiratul ihram? Takbir Allahu Akbar. Al-ihram adalah untuk menghormati sholat, memuliakan sholat. Yang kedua, mengharamkan yang tadinya boleh. Sebelum sholat kita makan, sebelum sholat kita minum, sebelum sholat kita ngobrol, boleh, halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, ya tidak boleh. Untuk apa? Untuk menghormati, memuliakan sholat. Fayata'ayyanu 'alal qadiri an nutqu biha bi ayyaqula Allahu Akbar. Maka ditentukan di sini bagi yang mampu untuk mengucapkan dari takbiratul ihram itu berucap Allahu Akbar. Fala yasihur rahmanu, enggak sah kalau misalnya ganti dengan ar-rahmanu akbar, enggak sah. Wanahu dan sejenisnya. Misalnya Allahnya yang diganti menjadi ar-rahman akbar, ar-rahim akbar, atau sebaliknya. Allahnya tetap tapi akbarnya diganti. Misalnya Allahu a'la misalnya, enggak bisa. Harus Allahu akbar. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtadi. Enggak sah mendahulukan misalnya khobar atas mubtada, maksudnya akbar bar Allah, enggak sah. Dan dalam memanjangkan Allahu akbar, segitu cukup. Jangan Allah, salah. Kenapa? Karena maknanya itu A-nya hamzah istifham. Hamzah istifham itu kata tanya. Allah artinya apakah Allah itu maha besar? Nah, itu tidak boleh. Apalagi kalau disengaja. Nah, ketika takbiratul ihram itu barangnya. Yang keempat, warabi'u qiraatul Fatihati, baca Al-Fatihah. Ya, au badaliha, atau gantinya liman la yahfadhuha, bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Fardun kanat au naflan, baik salat fardu ataupun sunnah.
Ya kalau orang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Fatihah, silakan baca apa saja yang dia mampu. Itu boleh. Tapi kalau kita harus belajar, itu mutlak fardu. Bapak Ibu misalnya punya anak, ajarkan Al-Fatihah. Mulai dari sebelum balik. Supaya nanti ketika pada sholat, rukun sholat, anak-anak itu bisa. Ya. Yang punya istri, coba dicek istrinya. Yang punya saudara, cek. Siapa tahu nggak benar baca Al-Fatihahnya. Panjang pendeknya harus benar. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minna. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Kamilatun yang sempurna. Nah, saya ingin praktekkan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Membaca ta'awudz itu sunnah. Bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau di rakaat pertama baca, ya silakan. Kalau di rakaat selanjutnya mau baca. Tapi kalau rakaat pertama nggak baca, ya sudah. Di rakaat kedua, 3, 4 cukup bismillahirrahmanirrahim saja. Ta'awudz itu hukumnya sunnah. Nah, termasuk membaca surah Al-Fatihah ini wajib ataupun termasuk rukun, wajib dibaca bagi imam maupun makmum. Ya kalau makmum berarti bagusnya setelah imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagusnya imam diam dulu. Ya kira setengah menit misalnya. Kasih kesempatan buat makmum gitu. Makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Lalu makmum belum selesai baca Al-Fatihah, kita lanjut sebagai imam membaca surah, ya nggak apa-apa. Makmum selesaikan Al-Fatihahnya. Gitu. Nggak bisa makmum itu diam aja. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu tetap wajib bagi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati ketika ia bertasydid, jangan iyyaka tapi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada tanda lam alif. An'amta 'alaihim. Di situ lam alif. Coba dicek. Lam alif itu tanda waqaf apa? Tidak boleh berhenti. Mamnu', dilarang. Nah, kebanyakan kita berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bagusnya bagaimana? Diwasalkan seperti saya tadi. Bagaimana kalau tidak kuat napasnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, enggak aneh. Wah, enggak umum. Anehnya lagi yang sesuatu salah dianggap umum. Tapi yang benar tidak dianggap umum. Gimana contohnya tadi an'amta 'alaihim itu umum orang berhenti. Padahal kalau dicek dilihat ya silakan. Itu waqafnya apa? Tandanya apa di situ? Simbolnya simbol lam alif.
Saya ngajarin, makanya ini dikader jadi imam ke depan, minimal imam keluarga. Baca Al-Fatihah yang benar. Ya, biarin kalau sudah benar, sudah bagus, nggak harus dipanggil ustadz. Pokoknya kita benar, ya tidak untuk menjadi ustadz, tapi untuk memperbaiki sholat kita, ibadah kita, dan keluarga kita. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, dalam Al-Fatihah itu harus dihindari ya apa, keliru-keliru, kesalahan-kesalahan, panjang pendeknya harus benar. Ya. Nah, jangan dijeda dengan sesuatu yang tidak ada kepentingan. Ya. Oke. Wal khamisu ar-ruku', yang kelima ruku'. Wa qallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ruku' mutadilil al-khalqati salimin yadaihi wa rukbataihi ayyan janiya bi ghairi. Minimal fardunya ruku bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri adalah mampu melakukan ruku, berfisik normal dan sehat. Kedua tangan dan kedua lututnya adalah membungkuk tanpa membusukkan dada. Jangan begini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ya. Maksud jangan membusukkan dada tuh begini. Jangan begini. Oh, nggak kelihatan. Sorry. Misalnya begini. Jangan sampai dibusungkan kepala. Di dadanya. Harus tegak. Harus lurus. Ya. Termasuk juga ini diluruskan. Tangannya diluruskan. Tidak boleh begini. Harus lurus. Oke. Dan lututnya pun ditekuk. Ya. Lututnya ditekuk. Jangan sampai lututnya ditekuk itu dalam arti diluruskan, tangan diluruskan, dan kedua telapak tangan kanan kiri diposisikan di tempurung kanan kiri kita, tempurung lutut. Nah, ini saking harus rincinya memang. Ya, pengen sebenarnya bikin video praktek wudhu, praktek sholat, divisualisasikan, karena memang itu sesuatu yang penting, serius, penting sekali, ya. Karena ya ada orang belajar hanya dari buku saja mungkin, tidak interaktif, tidak bersanad, tidak bertemu guru. Ya video ini hanya membantu saja. Ya, kalau kita ada ketersambungan, kekeliruan bisa kita konfirmasi, bisa kita bertanya. Ya, kalau saya lupa, saya tidak tahu, ya saya pun bisa kembali buka referensi literatur. Jadi kalau saya boleh curhat, memang hari ini itu kita mengalami mengalami krisis keilmuan, keagamaan utamanya dalam praktek ibadah, dalam praktek sholat. Ya, kalau boleh saya selipkan sedikit ini sebagai curhatan saya, bahwa kita juga agak terputus dalam belajar ilmu agama. Kenapa? Satu, emang dalam belajar ilmu agama harus jelas sanadnya. Ya, kita mengenal profilnya, tahu bagaimana keilmuannya, madhabnya apa, harus jelas. Juga kita tuh sebenarnya harus memahami dasar-dasar ilmu fikih sebenarnya. Ya, misal begini, bahwa ilmu fikih itu bukan langsung matang, tapi ada dapurnya, tapi ada bahan-bahan yang mentahnya. Sehingga bahan-bahan mentah ini dalil yang diinterpretasi, yang dipahami, yang ditafsirkan sifatnya dzanniyah, ya, diduga, tapi dugaannya dugaan kuat gitu. Sehingga antara empat mazhab ini semuanya memiliki kebenaran yang nilainya relatif, nisbi, ya. Sehingga nggak perlu meributkan, nggak perlu mempermasalahkan perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Nggak perlu juga memaksakan, nggak perlu juga menuduh yang beda itu sebagai sesat, sebagai pelaku bid'ah, atau bid'ah itu tidak masuk dalam hukum yang 5. Yang hukum yang 5 itu cuma wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, atau mubah makruh. Hal inilah sebenarnya yang saya ingin bahas gitu ya.
supaya kita ini memahami ilmu agama dengan mendasar dan cerdas. Ya. Jangan sembarang menyalahkan. Dalam mazhab Syafi'i saja bisa terjadi kemungkinan perbedaan dan satu sama lain saling memahami dan menghormati tasamu. Gitu ya. Jadi kalau bicara toleransi, kita udah toleransi dalam masalah madhab, dalam masalah fiqih. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Ruku'. Ya. Fa illam yaqdir ala hadha ruku' in hana maqdurahu wa auma bi tarfi. Kalau tidak mampu melakukan ruku' seperti yang normal, maka wajib membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Kalau tidak bisa apa-apa kecuali mata. Allah. Kalau di perjalanan atau misal di sholatnya di atas kursi ataupun sambil duduk, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sekira berapa ini? Kalau tadi 90, ini 70 sampai dengan 50, ya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, lalu sujud lebih bawah. Katakanlah kalau tadi 70, rukuknya, sujudnya itu sekitar 45, kira-kira begitu, lebih tajam. Ini penting sekali penting. Kemudian wa akmalur ruku'i taswiyatur raki'i dhahrahu wa unuqahu. Ruku yang paling sempurna adalah dengan meluruskan punggung. Ini punggung, ini kepala, lurus seperti ini, 90 derajat berarti ya. Gitu. Kemudian wasadisu at-tumakninatu, yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku, ya, fihi dalam ruku. Tumakninah itu adalah diam sejenak sekira selama bacaan subhanallah. Ya. Misalnya misalnya ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ingat, bacaannya bukan subhana rabbiyal azim, tapi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bukan rabbiyal, lebih rabbiyal. Awalnya rabbi, Tuhanku. Lalu rabbiyal. Ya, itu sunnah, memang bacaan sifatnya sunnah. Bapak Ibu tidak baca juga ya tidak masalah. Tapi ya jangan disepelekan, sunnah. Ya. Kemudian jadi Allahu Akbar. Andai kata nggak baca Subhana rabbiyal azim, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah. Jadi segitu tumakninah. Wasabi'u ar-rab'u, yang ketujuh adalah bangun dari ruku, wal i'tidalu, dan i'tidal. Bangun dari ruku dan i'tidal. Wattasi'u, ya, wathaminu at-tumakninatu, yang ke-8 tumakninah dalam i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Enggak baca Rabbana lakal hamdu misalnya, cuma subhanallah doang dalam hati, itu sudah cukup. Ya, kalau misalnya kita ini buru-buru, tapi jangan anggap sepele terhadap bacaan itu. Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada pertanyaan, kalau sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, siapa yang baca? Dua-duanya baca. Ya, sami Allahu liman hamidah, kita juga makmum sami Allah liman hamidah. Begitu ya. Rabbana walakal hamd, gitu ya. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raka'atin. Yang ke-9 adalah sujud 2 kali untuk setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabatil musalli. Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang sholat harus menyentuh tempat sujudnya. Minimal sebagian aja. Ya. Tempat sujud itu mau tanah, mau apa sajalah, tempat sajadah atau apa saja. Gitu. Ya, sempurnanya adalah ayyukabbiru lihuwihi lisujudi. Membaca takbir, kemudian
posisi sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan. Kalau di sini gitu, kedua lutut baru kedua tangan. Ada yang nanya, lutut dulu apa tangan dulu? Nabi pernah lutut dulu, Nabi pernah tangan dulu. Ya, sederhana beginilah, ketika Nabi masih muda ataupun ketika tenaga masih kuat, beliau dengan lutut dulu. Kemudian beliau ketika sepuh pernah dengan tangan atau menggabungkan duanya. Gitu. Silakan. Wal asyiru at-tuma'ninatu fihi, yang ke-10 tumaknina dalam sujud. Jadi ruku beserta tumaknina, kemudian yang tidak beserta tumaknina, sujud beserta tumaknina. Yang ke-11 wal hadi asyara al julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud di setiap rakaat. Itu ya. Wa tumakninatu bi, yang ke-12 adalah tumaknina dalam duduk di antara dua sujud. Wa tsalitsah asyara, yang ke-13 adalah al julusul akhir, duduk yang terakhir. Ya. Duduk yang terakhir ini maksudnya duduk tasyahud akhir. Ya. Kalau duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash. Kalau duduk dalam tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Ya. Warabi'u asyara at-tasyahud fi. Yang ke-14 adalah membaca tasyahud dalam duduk tasyahud akhir. Dan minimalnya tasyahud akhir itu ya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segitu. Oh, itu paling pendeknya. Kalau sempurnanya adalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian bedanya kalau dalam tasyahud akhir sholawatnya. Nah, maka yang ke-15 adalah wal khamis asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nah, kalau sholawat Nabi dalam tasyahud awal cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan mau pakai sayyidina atau enggak. Ya, sayyidina itu artinya junjungan pimpinan, lebih kepada adab atau etika kepada Nabi. Ya, kalau dalam tasyahud akhir itu minimalnya wa ala ali sayyidina Muhammad. Buru-buru misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres, gitu ya. Wasadis asara at-taslimatul ula, dan ke-16 yang termasuk rukun sholat adalah salam. Dan salam yang wajib adalah salam yang pertama. Tapi kalau kita berjamaah selesaikan salam sampai salam yang kedua. Nengok, itu sunnah. Minimal salam itu adalah assalamualaikum sampai mim, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cuma kudu bener ucapannya, jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, nggak pakai a. Di situ alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau dalam sholat jenazah biasanya pakai wabarakatuh. Wasabi asyara niyatul khuruji minas sholah. Di sini disebutkan kalau dalam takrib ada niat keluar dari sholat. Jadi kalau dalam takrib ini ada rukun sholat itu keluar dari sholat. Kalau dalam kitab Sapina tidak ada. Cukup yang terakhir itu tertib. Kalau di sini watsamin asyara tartibul arkan. Tertib antara rukun-rukun. Nah, tasyahud awal masuknya apa? Tasyahud awal masuknya sunnah. Nah, ini saja dulu Kang Tris, ya ada waktu 6 menit atau 7 menit untuk tanya jawab menuju. Silakan jika ada yang tanyakan. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Saya mungkin Jenny. Pak Tris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan ya terkait Enggak. salat ini. Karena memang
terkadang ya betul tadi ya itu menjadi menjadi sesuatu hal kalau sudah berkembang di masyarakat itu. Cuman ya kadang-kadang dari hal kuliah juga akan membawa keyakinan sebenarnya terhadap hati kita. Ini Gus, saya mau menanyakan pertama terkait dengan sholat di perjalanan. Katakanlah saya berangkat ke luar kota, itu terkadang kan pesawatnya itu pagi, misalkan jam 6 atau setengah 6. Kalau kemarin sempat malah ada subuhnya itu kan jam 5 kurang seperempat. Nah, kalaupun berangkat setengah 6, kita harus boarding dulu kan 1 jam sebelumnya. Sehingga terkadang sholat harus saya lakukan di perjalanan. Nah, itu apakah pada saat pada saat sampai di tujuan, katakanlah kalau saya berangkat ke luar kota, katakanlah ke Makassar. Pada saat saya ke Makassar itu harus melakukan sholat subuh lagi atau enggak? Sholat subuh dalam artian qadha. Nah, apakah saya harus melaksanakan itu? Terus yang kedua, nah ini terkait dengan dulu Pak Jaini. Dulu Pak. Jadi Pak Jaini berangkat dari sini sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh boarding naik pesawat. Itu waktu di pesawat sudah subuh belum? Sudah datang waktu subuh atau belum? Sebetulnya waktu subuh sudah masuk pada saat malah sudah lewat kalau sudah di pesawat. Sudah lewat waktu subuh. Karena kita tahunya kita dari Bogor ya Gus ya, seperti itu. Di Bogor kadang-kadang kan harus naik damri dulu atau naik angkutan ya ke bandara. Sebetulnya proses subuhnya itu mungkin Anda perjalanan dari sini ke bandara. Sebetulnya di bandara mungkin kalau waktunya setengah 6 masih memungkinkan sholat gitu ya. Cuman masalahnya kita harus sibuk dengan boarding dan segala macam. Nah itu yang kondisinya seperti itu Gus. Oke. Berarti Pak Jaini bisa pilih, bisa dari sini ataupun bisa di sana. Di sana kan masih subuh. Ketika sampai Makassar, karena Makassar lebih timur, sehingga belum subuh misalnya. Atau ketika nyampe sudah subuh. Silakan sholat subuh di sana. Yang penting ada di tempat di mana kita berada. Oh, kalau nyampe Makassarnya sudah lewat, Gus. Maksud saya bandara yang di Jakarta. Karena kita berangkat ke Makassar, atau mungkin ininya pesawatnya jam 6 lah, jam 6, jam 5 itu boarding, katakanlah subuhnya jam 5 kurang seperempat. Kita nyampe ke bandara Jakarta ini jam 5 kurang 5 menit katakanlah. Sementara proses jam 5 itu sudah harus check-in dan sebagainya. Artinya kalaupun kita melaksanakan sholat kayaknya buru-buru banget begitu. Malah tidak tumaninah kalau bicara di sholatnya. Cenderung buru-buru dan sebagainya. Seperti itu. Hemat saya begini Pak Jaini. Hemat saya Pak Jaini dari rumah sudah punya wudu, atau ketika naik damri berwudu, Pak Jaini bisa sholat pilihan ya. Semua ada pilihan di atas bus damri ataupun setelah check in, berarti sudah boarding pass. Atau ketika naik pesawat, baru naik pesawat duduk, itu masih ada di waktu subuh atau sudah habis? Kalau di pesawat sudah lewat. Sudah lewat waktu subuhnya, ya. Malah kadang-kadang ada satu kondisi pada saat menunggu pesawat itu memungkinkan sholat, cuman sudah siang, sudah jam 6 lewat. Nah, yang saya tanyakan tadi itu, saya memang sering melakukan, saya berwudu dari rumah, sehingga sholatnya di atas di damri atau di bis ya yang menuju ke bandara. Nah, itu tadi pertanyaannya pada saat ke bandara, nyampe bandara kita sudah selesai boarding, sudah segala macam gitu ya. Nah, pada saat selesai boarding sambil menunggu pesawat sebetulnya bisa memungkinkan di situ sholat. Cuman masanya sudah lewat subuh, sudah jam 6.10 katakanlah. Nah, yang saya lakukan itu apakah perlu sholat lagi enggak mengganti sholat yang di atas mobil tadi? Baik, sebenarnya itu sudah cukup di atas kendaraan tadi, gitu ya. Kalau tadi sholat di pukul 6 lewat, itu masuknya qadha.
Jadi semuanya ada pilihan. Pak Jenny mau memilih saya ingin di tepat waktu dan di waktunya. Di waktunya berarti belum lewat dari waktu yang semestinya. Belum lewat jam 5.55 misalnya. Syuruk jam 5 lewat 55 misalnya. Pak Jenny ingin tetap sholat di waktunya. Silakan, itu lebih baik. Berarti pokoknya adalah di atas kendaraan. Itu sah. Tapi misalnya sedang hektik nih, sedang rariweh, nggak sempat ini dan itu, dan kemudian keluar dari waktunya. Nah, berarti qadha, itu resiko. Tapi alangkah lebih baik jika kita meminimalisir risikonya dengan sholat di awal waktu dalam berbagai kondisi apapun. Karena apa? Karena kita berusaha menjaganya. Ketimbang kita ini sholat tapi di luar waktu dan menunda, ya. Jadi alangkah lebih baiknya sholat di awal waktu, sholat di waktunya, gitu ya. Jadi sholat berarti di atas kendaraan, tidak jadi masalah. Saya beberapa kali dalam konteks dan kasus yang dialami oleh Pak Jenny pernah mengalami hal itu, gitu ya. Ya kita lah. Tidak perlu sholat lagi ya Gus ya. Tidak perlu sholat qadha lagi di sana. Kan itu bukan. Kan yang dilakukan oleh Pak Jaini itu bukan sholat untuk menghormati waktu, bukan. Bukan sholat karena tidak ada alat bersuci, bukan. Karena memang memanfaatkan waktu yang ada. Karena waktu subuh yang dimiliki sepanjang perjalanan Pak Jaini sangat terbatas dan ada space waktunya itu ketika dalam perjalanan. Mau tidak mau ketimbang keluar dari waktu, maka itu akan keluar waktu dan makanya Pak Jenny memilih waktu di atas kendaraan. Itu sah. Ya, kecuali misalnya begini, saya di atas pesawat atau di atas kendaraan, aduh, ini nih apa namanya, saya masih berhadas, masih ada najis di pakaian. Ya, kemudian saya ingin tetap sholat, ya sholat untuk menghormati waktu saja, tanpa berwudu, tanpa menghilangkan najis, sholat aja. Nah itu hanya untuk menghormati waktu. Nanti setelah tiba di tempat, sholat lagi. Kira-kira begitu Pak Jenny, ya. Oke. Terus ini mumpung ingat nih, dari Mas Dwi Wahyu Prasetyo. Oke, kita pernah bahas. Ini pertanyaannya, apakah menghadap kiblat termasuk rukun sholat? Saya pernah sampaikan ada syarat, ada rukun. Syarat itu yang mesti dipenuhi sebelum memasuki rangkaian utama dari sholat. Gitu. Maka syarat di antara syarat-syarat sholat itu ada namanya syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib bahasa sayanya adalah syarat yang mewajibkan seseorang itu sah. Syarat yang wajib. Misal gini, saya muslim, maka saya wajib untuk mendirikan sholat. Gitu kan? Atau puasa, syarat wajib puasa apa sih? Misalnya balik, berakal sehat, berarti dia wajib. Gitu ya. Nah, adapun syarat sah adalah syarat yang membuat sholatnya menjadi sah. Nah, mana yang termasuk syarat sah? Kemarin ada 5. Oke. Di antaranya adalah menghadap kiblat, gitu ya. Di syarat yang kelima, wasdiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi Mas Dwi Wahyu Prasetyo, menghadap kiblat itu bukan rukun, tapi syarat sah. Sehingga kalau orang yang sedang sholatnya di tempat di rumahnya, bukan di perjalanan, kemudian dia berbelok dari arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Karena menghadap kiblat adalah syarat sah. Kemudian kalau sholat ada istilah khusyuk, bagaimana asal istilah khusyuk ini? Apakah ada hadis yang menjelaskan khusyuk itu? Oke, ya. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ada yang namanya ayat Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina fi sholat khashi'un, yang mana sholatnya itu khusyuk. Nah, khusyuk itu secara bahasa khasya' itu artinya tunduk. Maksudnya bisa saja kepalanya itu melihat tempat sujud tunduk.
tapi yang dimaksud adalah hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga fokus konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an tadi disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung adalah mukmin yang mana sholatnya khusyuk dalam sholatnya gitu. Sehingga orang khusyuk itu dia menghadirkan hati, pikiran, badannya tidak kemana-mana, fokus. Dengan khusyuk juga lihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu saat beliau tertancap panah dibunuh oleh salah satu orang suruhan Ibnu Muljam, itu tidak merasakan saking khusyuknya gitu. Apakah khusyuk itu harus dengan merem? Enggak juga ya. Merem bisa saja jadi makruh, tapi kalau untuk membantu khusyuk ya bisa saja gitu. Cara khusyuk bagaimana? Saya punya dua. Yang pertama, bicaralah kepada Allah dengan bahasa sholat. Berarti apa? Silakan bicara, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, tapi dengan bahasa sholat. Mulai dari Allahu Akbar, itu sebagai pengakuan Allah Maha Besar, kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Lalu kita baca kita ini wajhatu wajhilladzi fataras sama, aku sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi. Kemudian kita berikrar inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita muji Allah dengan nama Allah, kemudian kita bilang segala puji bagi Allah. Terus kita resapi. Tuh, itu khusyuk. Dipahami makanya. Ditadaburi, diresapi, direnung. Yang kedua, jangan pikirkan ataupun hilangkan segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Contoh ketika sholat mencari sesuatu yang hilang dan lupa. Allahu Akbar, perasaan tadi kunci di atas TV. Enggak deh, kayaknya di atas lemari. Enggak, Allah Akbar. Nah, ini tidak ada kaitan dengan sholat, tinggalkan. Jadi bicaralah dengan bahasa sholat kepada Allah. Dua, lupakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Begitu, itu sederhana dari saya. Dan saya yakin banyak para ulama yang menjelaskan cara-cara khusyuk. Apakah langsung bisa? Belum tentu, butuh belajar, butuh pembiasaan. Begitu ya, Mas Dwi. Ada lagi? Saya mungkin melanjutkan Gus satu lagi dulu. Oh, enggak. Tadi Mas kembali ke masalah yang tadi ya. Ini ada jadi semacam kegundahan hati saya sih sebetulnya. Tadi terkait dengan sholat di perjalanan tadi. Sebetulnya, katakanlah saya ambil contoh analoginya itu, ya tadi berangkat keluar kota, pesawatnya jam 6 katakanlah, sehingga kita harus sudah sampai di Jakarta di bandara, biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. Sebelumnya kan sudah harus boarding, katakanlah jam 5 sudah masuk sholat. Nah, saya selalu punya kekhawatiran begini. Sebetulnya kan kita itu bisa juga kita berangkat lebih subuh lagi, sehingga kita pas nyampe di sana jam 4:30 sudah boarding, semuanya jam 5 sudah bisa melaksanakan sholat di sana secara lebih lebih khusyuk, terus lebih, kalau di kendaraan biasanya kan kayaknya ada sesuatu yang hilang. Nah, dari aspek yang tadi, Gus, terkait dengan tadi, apakah saya salah kalau seandainya sebenarnya kan bedanya kita bisa di kendaraan dibanding dengan berangkat lebih subuh lagi, katakanlah dari rumah berangkat jam 2 atau 2:30 untuk sampai ke bandara 4:30 jam, sehingga kita bisa boarding lebih cepat dan kita pada saat setelah selesai boarding kita bisa melaksanakan secara sesuai dengan syarat rukunnya sholat tadi. Nah, apakah bagaimana dengan pemahaman seperti itu, Gus? Apakah saya salah seperti itu? Yang mananya yang salah nih? Tadi masalah pilihan terkait dengan waktu kita mau melaksanakan sholat. Pilihan yang pertama tadi sebetulnya kita bisa berangkat lebih pagi sehingga sampai di bandara kita sampai 4:30 boarding duluan. Pada saat waktu subuh sudah masuk, sudah selesai boarding. Atau yang tadi, sebenarnya kita juga bisa berangkat dari rumah agak siangan sedikit, tapi sholatnya di perjalanan, katakanlah di atas bis. Nah, yang dipilih oleh pilihan di antara dua itu apakah memang gimana saya menyebutnya ya?
apakah memang yang pertama datang lebih dulu itu jauh lebih bagus, atau memang dua-duanya diterima dengan derajat yang sama? Itu yang saya maksud. Yang pertama tentu yang lebih awal itu lebih baik, bisa lebih leluasa, khidmat, khusyuk, dan nyaman tanpa di perjalanan. Yang kedua itu dalam kondisi darurat. Jadi dua-duanya baik sesuai dengan kasus yang berlaku. Kalau yang kedua kan benar-benar sedang diburu-buru, dan tentu efeknya kepada kita perasaannya juga tidak khusyuk, tidak nyaman gitu ya. Dua-duanya baik, dua-duanya benar. Cuma yang lebih enak memang yang pertama. Berarti sebenarnya enggak. Tapi dengan yang kedua juga enggak masalah, dan itu tidak disalahkan dari aspek niatnya gitu ya. Enggak masalah. Secara hukum selama masih ada di waktunya, caranya benar, itu no problem gitu ya. Cuma tadi kalau bilang dari sisi fadilah keutamaan, ya tentu yang pertama lebih enak, lebih nyaman gitu kan, kalau tadi Pak Jenny jelaskan. Ya, terima kasih Gus. Sama-sama. Oke. Baik. Kang Tris. Monggo Gus, doa penutup sekalian Gus. Kalau tidak ada kita doa penutup. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujib as-sa'ilin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Inna hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur kama jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa kama rabbana shighara li jami'il muslimatil mu'minin wal amwat. Allahumma a'in wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka wa tuqal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wal hilmi ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Allahul muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Ya, sama-sama ya.